Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten, sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sholat jamaah iku ngumpuli sholat ijen kacek 17 derajat. Terus umpami sholat ijen ganjaranipun namung setunggal pikul, sholat jamaah ganjaranipun 17 pikul. Al-hadis sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat al-ulama warasatul anbiya, para kiai binai, ustadz ustadzah, dai daiyah, mubalik-mubalighah, para guru agama yang selalu saya banggakan, saya guruni. Hadirin hadirat rahimakumullah, kaum analis, kaum pengamat, kaum budayawan, kaum seniman, kaum arkeologi, kaum geofisika, geokimia, geologi, ahli bahasa, ahli agama, ahli seni budaya, adat, sejarah, hingga kaum-kaum yang ada di kota hingga pelosok daerah Nusantara Indonesia yang berbahagia. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Wijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga Nusantara, pelosok daerah Indonesia. Sebagai pendakwah dalam maupun luar kota, saya selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tahun 96 hingga sekarang, alhamdulillah saya masih istiqomah di dalam dakwah, dalam penyampaian balighu anni walau ayah kepada sesama maupun masyarakat Indonesia. Pertama, bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita di dalam majelis taklim dan majelis ilmu masih berkumpul bersama-sama di dalam dakwah berkaitan tentang sholat jamaah. Terima kasih kepada keluarga YouTuber saya, Pengiran Handoko. Jangan lupa subscribe, juga Bobo Katirin, semua jamaah malam Rabu Legi, hingga semua yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Pertama, setelah bersyukur kepada Allah, maka niat kita adalah dengan niat ibadah kepada Allah, karena bagian hidup kita tidak mungkin semuanya hanya untuk bersenang-senang, tidak mungkin semuanya hanya untuk bersukaria, berfoya-foya, maupun hidup tanpa makna. Kita hidup di dunia harus punya makna, punya tafsir, dan punya hakikat kesimpulan di dalam makna hidup yang baik. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sesama muslim maupun yang non muslim yang sempat melihat dakwah saya di YouTube, dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan agama Islam, khususnya pada kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saya akan memunculkan satu tokoh. Tokoh ini terkenal dengan sangat rajin dalam beribadah, walaupun satu sisi beliau sempat dikuyok-kuyok, sempat difitnah, sempat dimusuhi. Satu sisi beliau juga sempat terseok-seok di dalam perjalanannya menuju ke singgasana. Siapa tidak kenal dengan Mas Karepet alias Joko Tingkir, alias Sultan Hadiwijoyo, alias Raja Pajang Pertama.
Beliau ini dari desa ingin melamar jadi tentara ke kerajaan Islam di Pulau Jawa pertama, yaitu di Demak, yang kala itu dipimpin oleh Raja Sultan Trenggono. Diteslah kemampuan fisiknya, kemampuan ilmunya, maupun kemampuan di bidang ahli kanuragan di dalam ilmu. Jaka Tingkir alias Mas Karebet ini lolos karena bisa mengamankan situasi dan kondisi kekacauan di alun-alun kota Demak. Hingga beliau disuruh menjaga Taman Keputren. Taman Keputren adalah tempat para istri dan anak-anak perempuan Raja Demak. Beliau fitnah, berbuat macam-macam dengan para putri-putri Raja Demak. Juga saking cinta dan sayangnya si pembayun, sehingga Mas Karebet juga mengimbangi dengan cinta. Tapi ada batas-batas tertentu di dalam makna hakikat cinta. Suatu ketika perjalanan hidup beliau berguru kepada satu di antara wali Allah, yaitu Sunan Kalijogo. Setelah berguru, diberi wejangan, diberi nasihat macam-macam. Perkembangan berikutnya yang menjadi catatan adalah Mas Karebet alias Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya ini catatan penting di tengah-tengah masyarakat, dan yang perlu diketahui adalah tidak pernah jauh dari sholat jamaah. Jaka Tingkir selalu aktif di dalam jamaahnya, meskipun tidak selalu menjadi imam, tapi beliau aktif bermakmum ketika adanya panggilan sholat. Begitu terdengar suara adzan hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, Jaka Tingkir langsung bergegas mengambil air wudhu. Suatu ketika ditanya oleh Panembahan Senopati atau Sutawijaya sebagai anak angkatnya, karena beliau ini adalah si Panembahan Senopati ini anak Ki Ageng Pemanahan, sedang Ki Ageng Pemanahan adalah seperguruan dengan Jaka Tingkir, juga seperguruan juga dengan Ki Penjawi di Pati. Tanya oleh Panembahan Senopati, Tuan Raja, kalau memang sibuk sholat bisa diundur nanti, siapa tahu nanti ada jamaah yang kedua. Jawabnya adalah, ini panggilan jiwa, karena sholatul jamaati tabdulu sholatal fardhi di sab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah iku ngumpuli sholat ijen aceh 17 derajat. Terus upami sholat ijen ganjarane namung setunggal pikul, sholat jamaah ganjarane 17 pikul utai derajat. Iki sholat jamaah selalu dilestarikan, selalu dikerjakan oleh Mas Karebet alias Jaka Tingkir. Subhanallah. Ternyata Allah itu mengangkat derajat orang yang selalu istiqomah, orang yang selalu tumakninah, orang yang selalu manut nurut dawuh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dawuh gurunipun panjenenganipun inggih menika Sunan Kalijogo. Apa yang menjadi dawuh-dawuh guru Sunan Kalijogo? Sunan Kalijogo punya beberapa murid, diantaranya ada Jaka Tingkir, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Ageng Penjawi. Semuanya berkualitas semua, dan yang bisa menangani ontran-ontran di Demak ketika perebutan tahta antara Raden Prawoto dengan Arya Penangsang, mana pada waktu itu Arya Penangsang didukung oleh Sunan Kudus,
Raden Prawoto didukung oleh Sunan Kalijogo. Kemudian posisi Jagatingkir waktu itu adalah menyelamatkan tahta. Apa yang dilakukan Panembahan Senopati? Aku tidak mungkin melawan bupatiku. Sebagai keturunan Majapahit, juga keturunan raja, aku nggak mungkin melawan Arya Penangsang. Oleh karena itu, Panembahan Senopati atau Sutawijaya hadapi Arya Penangsang. Yang kala itu Sutawijaya masih bujang dengan teori siasat, mengendalikan menunggang kuda perempuan, sedangkan Arya Penangsang menunggang kuda laki-laki yang disebut dengan kuda gagak rimang. Apa yang terjadi? Siasatnya Jagatingkir ternyata jitu luar biasa. Kuda gagak rimang milik Arya Penangsang langsung berlari kencang ingin mengejar kuda dari Sutawijaya. Nah, disitulah Raden Danang Sutawijaya yang disebut dengan Panembahan Senopati melemparkan tombak yang tepat mengenai lambung Arya Penangsang, dan ketika itu Arya Penangsang dengan gagah berani berteriak lantang, tidak mempan menurut dia, tapi keris yang dia pegang tarik malah nyerempet ke usus utamanya. Bosone wong Jawa brodoli, jatuh meninggal. Di tempat itu juga Arya Penangsang. Sabdo Pandito Ratu Jagatingkir bilang, berkata pada Sutawijaya Panembahan Senopati, suatu saat apa yang menjadi permintaanmu akan aku turuti. Suatu saat kau akan menjadi raja. Ternyata omongannya ini mandi. Begitu Sultan Hadiwijaya meninggal, digantikan Pangeran Benowo anak laki-lakinya. Ternyata Pangeran Benowo tidak menguasai tata negara dan memilih jalur keulamaannya, sehingga tahta Pajang diserahkan Sutawijaya. Kemudian Sutawijaya mendirikan Mataram Islam. Kemudian Jagatingkir alias Sultan Hadiwijaya, raja pertama Pajang, lebih fokus, lebih konsen di dalam lingkungan Pajang. Akhirnya tahta pindah ke Mataram Islam yang didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya. Satu poin utama yang saya bahas tentang Jagatingkir adalah tekunnya beliau di dalam mengedepankan sholat jamaah, baik di surau, musola maupun di masjidnya, Masjid Pajang. Dan beliau sangat menyayangi binatang. Ketika beliau sebelum sholat selalu memandikan gajahnya sebagai kendaraan ketika perang, sebagai kendaraan pribadinya, juga memandikan kuda-kuda utamanya. Sebelum dia mandi, beliau memandikan hewan-hewan kesayangannya dan selalu tepat waktu di dalam memberikan makanan. Yang menjadi pelajaran kita adalah beliau sesosok raja, masih peduli dengan hewan sekitarnya. Bahkan Jagatingkir sering membela kebenaran dan keadilan, melenyapkan para penyamun, menyelamatkan para mafia-mafia yang pada waktu itu sedang menggoda, mengguncang kerajaan Pajang. Apa yang dilakukan oleh Jagatingkir? Boleh kau mengambil sesuatu dari mereka, tapi sebelum mengambil sesuatu dari mereka, ambillah sesuatu dariku. Tapi kalau kamu tidak bisa mengambil sesuatu dariku, langkailah mayatku. Subhanallah. Inilah pelajaran hidup. Kebenaran harus ditegakkan, keadilan harus diterapkan, amaliyah yang baik harus kita praktekkan di setiap saat. Jagatingkir anak orang desa, tetapi nasabnya adalah dari kerajaan Majapahit. Niki lek dikaitkan zaman saniki, Jagatingkir itu masih keturunan, larinya ke bawah-bawahnya itu ke Gus Dur. Gus Dur itu masih keturunan Jagatingkir.
kayak buyutnya Gus Dur yang ada di Salatiga, Mbah Abdul Hasim punya anak Mbah Hasim, kemudian keturunan Mbah Hasim Asari punya anak lagi Mbah Wahid Hasim punya anak. Kualitas kebijaksanaannya, kualitas kedisiplinannya, Jakartingkir ini perlu diacungi jempol. Dan yang perlu diacungi jempol lagi adalah beliau selalu menjalankan sholat jamaah dimanapun berada. Begitu ada panggilan sholat hayya 'alas sholat, selalu berhenti. Gajah kesayangannya yang sebagai kendaraan dan kuda kesayangannya disuruh berhenti untuk mendengarkan azan. Pelajaran hidup bagi kita. Beliau seorang umarah, seorang raja, seorang prajurit pada di Demak, seorang senopati ketika ada di Demak, seorang raja Pajang pertama, jadi umarah yang terkenal. Kemudian beliau juga menghormati gurunya, menghormati ke Sunan Kalijogo, juga menghormati gurunya yang di Jawa, yang alias kejawen, yaitu Syekh Siti Jenar. Beliau menghormati apapun di dalamnya, baik dari ras Majapahit, baik ras Pajang, ras Mataram Islam, maupun ras Demak, maupun ras-ras Kediri, maupun ras-ras yang lain jadi satu di Pajang pada waktu itu. Beliau Jakartingkir selalu toleransi antar mereka, antar ras-ras yang ada di masyarakat, sehingga Pajang ada kejayaannya ketika dipimpin, dirajai oleh Mas Karepet alias Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo ke-1 sebagai Raja Pajang pertama. Beliau dikenal sebagai ksatria, penegak keadilan, selalu sholat jamaah yang tekun, dan beliau dikenal dengan muwong-muwong, menghormati sesama dan menghormati sesama, baik yang non muslim maupun yang muslim ketika itu. Karena di sekitar beliau pada waktu itu agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan masih ada di tengah-tengah masyarakat Pajang. Tapi Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo yang pertama atau yang ke-1 alias Joko Tingkir selalu mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama maupun sesama agama. Hadirin yang berbahagia, kita petik pelajaran hidup dari Jakartingkir. Beliau jiwa kesatria, bertoleransi, dan berjiwa keulamaan. Karena pengaruh dari gurunya Raden Mas Said Sunan Kalijogo, jiwa kesatrianya pengaruh dari teman-temannya yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Benjawi. Inilah dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari hikmah Jakartingkir alias Sultan Hadiwijoyo ke-1 Raja Pajang pertama ini selalu gembar-gemborkan berjamaah, selalu mengedepankan sholat berjamaah. Kita sebagai umat Islam tinggal meneruskan apa yang jadi arahan dari beliau. Seorang raja menyempatkan sholat jamaah, jangan sampai kita menyampingkan sholat berjamaah, karena ganjarannya 27 derajat. Amin Allahumma amin. Masih insyaallah jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Alitas di Jawa Tiningrat, sarjana agama pendakwah dalam maupun luar kota hingga pelosok menjauh di Nusantara Indonesia. Mari kita baca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Monggo sareng-sareng para jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnen 12 Maulud taun gajah, ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah.
Ayo para kanca padha salat berjamaah, ganjarane 37 derajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jumpa kembali lagi pada saya lain waktu. Sekali mereka tetap merdeka. Billahi taufik wal hidayah wa biridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.